Di balik bau menyengat dan pemandangan tak sedap, tersimpan harapan. Di balik gunungan sampah, ada tangan-tangan yang bekerja tanpa lelah. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga memberi hidup pada keluarga tercinta. Bagi sebagian orang, sampah adalah akhir, tetapi bagi mereka, sampah adalah masa depan penuh pijar. Yogyakarta, kota pariwisata yang memikat dengan kekayaan budaya, sejarah, dan alamnya. Setiap tahun, jutaan wisatawan datang mencari pesona yang katanya tak pernah pudar. Namun, di balik ramainya wisata dan geliat ekonomi kreatif, Yogyakarta justru menghadapi tantangan besar, yaitu persoalan sampah. Penumpukan sampah di Yogyakarta saat ini menjadi tantangan yang sangat serius. Salah satu permasalahan yang muncul adalah tempat pembuangan akhir atau TPA Piungan yang ditutup secara permanen pada 1 Mei 2024. Hal ini terjadi akibat penumpukan sampah yang mencapai angka 3.800 ton yang mengakibatkan penumpukan sampah di berbagai titik Yogyakarta. Kabupaten Sleman menjadi daerah penyumbang sampah tertinggi di Yogyakarta dengan total kurang lebih 600 ton per hari. Untuk menanggulangi sampah-sampah tersebut, UPT Sleman membangun beberapa TPST sebagai upaya preventif penumpukan sampah. Salah satunya adalah TPST Taman Martani di Kalasan yang merupakan penopang utama pengolahan sampah di Sleman. Untuk TPST, kami memiliki 2 TPST yang sudah beroperasi. Jadi TPST itu yang pertama Taman Martani itu mulai dioperasionalkan pada bulan Februari tahun 2024. Artinya udah 1 tahun 2 bulan sampai dengan saat ini. Dengan keberadaan TPST itu tempat pengolahan sampah terpadu. Kenapa didirikan? Karena ada amanat dari Menteri Lingkungan Hidup bahwa TPA atau tempat pembuangan akhir itu sudah tidak diizinkan lagi. Nanti untuk seluruh Indonesia semua TPA itu akan ditutup. Nah, dan bersamaan dengan itu TPA Piungan juga sudah mulai ditutup pada tahun 2024. Nah, sehingga untuk persiapan TPA Piungan ditutup, maka Kabupaten Sleman membangun TPST baik Taman Martani, TPST Minggir, optimalisasi depo, dan yang rencana akan beroperasi sebentar lagi adalah TPST Nonokerto. Untuk seluruh Kabupaten Sleman, data sampah yang ada perharinya sebenarnya timbulannya kalau dikalikan jumlah penduduk yang 1.100.000 lebih kurang, itu timbulannya ada 600-an ton per hari yang sebenarnya. Akan tetapi yang dikelola sebelum adanya TPST itu dibuang ke TPA Piungan itu lebih kurang 330 ton per hari. Nah, untuk sekarang TPST ini kan sedang berjalan, sedang berproses. Lebih kurang untuk TPST itu setiap harinya masing-masing TPST itu ada 8-10 truk. Artinya ada lebih kurang kalau dikalikan 4 berarti sekitar 30 ton per TPST, 25-30 ton ya per TPST. Itu lebih kurang yang kita kelola sampai dengan saat ini 50-60 ton per hari, khusus untuk TPST dan optimalisasi depo. Dianggap barang yang tidak lagi bernilai, sampah ternyata dapat diolah menjadi energi yang ramah lingkungan, sebuah energi terbarukan yang menjaga kelangsungan hidup manusia, yaitu RDF sebagai alternatif bahan bakar batu bara. RDF itu adalah Refuse Derived Fuel. Tujuannya adalah supaya sampah yang dikelola di TPST, semua TPST, itu ketika menjadi RDF itu masih bisa didaya gunakan. Jadi mereka tidak dibakar, tetapi mereka menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Jadi kenapa menjadi pengganti batu bara? Memang satu-satunya pengganti batu bara ya hanya RDF. Ya. Dan kenapa pemilihannya adalah RDF, bukan yang lain seperti itu ya. Kenapa RDF kita memilihnya? Karena memang yang terbaik saat ini setelah kita
berkunjung, studi banding, studi komparasi dan lain ke wilayah-wilayah yang lain, itu ternyata pilihan yang terbaik ya sementara ini ya, itu adalah EDF. Kriterianya dilihat dari tidak adanya pembakaran, yang pertama, karena dia tidak ada proses termal di situ. Kemudian yang kedua, EDF itu ada yang menampung, jadi artinya sampah itu bisa dimanfaatkan kembali. Kalau dengan thermal dan lain-lain kan hanya habis dibakar, tapi ini masih memberikan manfaat baik secara benefitnya tentunya karena adanya pengolahan wilayah menjadi lebih bersih, ataupun secara profit kita memperoleh hasil dari penjualan EDF tersebut. Dan yang ketiga adalah ada media yang namanya off-taker yang dapat menampung hasil produksi EDF tersebut untuk dimanfaatkan. Jadi alurnya untuk pengolahan sampah atau pengumpulan ya, itu dari masyarakat, masing-masing rumah tangga, dan dari pelanggan, itu akan diambil oleh jasa swasta. Nah, jasa swasta tadi rata-rata mereka satu jasa swasta itu memiliki 80 sampai dengan 1000 KK ya, bukan orang tapi KK. Nah, dari jasa swasta tadi dikumpulkan dulu di transfer depo. Yang namanya transfer depo, kita memiliki lebih kurang 14 transfer depo yang aktif. Nah, dari transfer depo itu kemudian baru diangkut ke TPST. Nah, disitulah pengolahan airnya untuk EDF tersebut. Sedari pagi, truk-truk penuh sampah silih berganti dari berbagai sudut Kabupaten Sleman, mengantri satu persatu di gerbang TPST Taman Martani menuju zona bongkar. Bunyi hidrolik terdengar nyaring saat bak truk terangkat perlahan, bau menyengat kian menyerbak ke berbagai sudut ruangan. Nih, berapa ton sampah yang masuk ya, khususnya di TPST Taman Martani lebih kurang 25-30 ton untuk TPST Taman Martani. Jadi jumlah truk yang masuk ke TPST itu rata-rata 7-10 truk per hari ya. Produksi perharinya sesuai dengan jumlah sampah yang masuk. Jadi artinya yang diproduksi atau diolah di sana kalau 30 ton, 25-30 ton berarti yang kita olah semuanya. Nah, itu nanti masing-masing produksi itu akan menjadi EDF. Semua menjadi EDF kecuali rosok, sebagian menjadi rosok. Rosok itu lebih kurang 5% yang bisa dijual kembali. Kemudian sisanya adalah menjadi EDF keseluruhan. Lalu ada residu. Residu itu besarannya juga hanya lebih kurang 5% dari sampah masuk. Kalau untuk target produksi dan realitanya adalah sebagai berikut. Jadi semua TPST yang dibangun di Kabupaten Sleman itu, saya tidak hanya berbicara Taman Martani, tapi secara keseluruhan itu target kita kerjasama dengan off-taker yang menerima EDF kita adalah 100 ton per hari. 100 ton per hari EDF. Jadi artinya sekarang kita baru bisa di separuhnya karena perjalanan ini kan membutuhkan proses, dan juga pembangunan TPST sendiri membutuhkan proses, sehingga memang capaian target dari 100 ton ini semoga tidak ada halangan untuk kita bisa mencapainya di tahun ini. Wajah-wajah yang tak lagi muda memancarkan semangat dan asa. Sepanjang hari mereka disuguhkan suara mesin pengolah sampah dan bau yang tak ramah. Mereka memilah, mengolah, dan melahirkan kembali sampah-sampah dengan tangan cekatannya. Meski dengan sarung tangan lusuh, masker, serta perlengkapan seadanya, semangat tetap terpancar dari binar mata mereka. Kesadaran akan tanggung jawab yang besar menjadikan terik siang tak jadi penghalang, tangan kokoh yang menopang, kaki tangguh yang berjalan menjadi saksi pengorbanan. Karena ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk alam tempat tinggalnya. Perkenalkan, nama saya Arianto. Saya yang kebetulan ditugaskan di TPST Taman Martani. Saya membawahi 75 karyawan di TPST Taman Martani. Tugas saya di sini sebagai koordinator lapangan. Tentunya di bawah saya juga ada 2 orang pengawas, 1 orang admin. Kebetulan saya ditugaskan di sini untuk mengatur jalannya SDM yang bekerja di TPST Taman Martani sebagai pengolahan sampah.
Baik, untuk yang bekerja di TPST Taman Martani atau di TPST, tentunya ini khusus di TPST Taman Martani, yaitu kita memberdayakan warga sekitar TPST Taman Martani. Itu permintaan dari pihak Kelurahan Taman Martani. Tentunya mereka sebelum bekerja di TPST Taman Martani, mereka memang ada pembinaan atau istilahnya ya kita menyebutnya training ya. Itu ada itu di bulan sebelum mereka melakukan di sini trial. Jadinya mereka di training dulu untuk pemilahan, pengolahan sampah itu seperti apa sedemikian rupa. Jadi setelah siap mereka langsung diterjunkan di TPST Taman Martani untuk bekerja melakukan aktivitas. Untuk SOP keamanan mereka bekerja itu ada Mbak, dari acuan dari DLH sendiri itu ada. Yang penting teman-teman itu tidak abai terhadap APD, terus terhadap K3, terhadap PAK. Mereka kita pahamkan tentunya saat bekerja di TPST Taman Martani ya khususnya, itu mereka harus bisa mengidentifikasi penyakit akibat kerja saat mereka bekerja di TPST. Tentunya ada di kebisingan, ada di potensi mereka terjepit alat-alat berat, ataupun mereka terlempar benda-benda yang di situ bisa terlontar atau istilahnya apa ya, kelempar lah seperti itu. Oke, untuk APD mungkin untuk SOP yang penting mereka pakai APD. Terus untuk trial mereka bekerja itu sudah ada acuannya. Contoh nih di bagian gancu mereka sudah paham dengan SOP yang mereka kenakan, yang mungkin harus pakai rompi, pakai helm, pakai masker, pakai sarung tangan maupun sepatu boot. Terus mereka metode untuk penggancu sendiri, untuk tim gancu itu harus bisa selaras dengan tim pilah. Terus kemudian yang kedua di tim pilah sendiri itu harus mereka yang benda-benda yang mereka pilah itu yang pertama yang ada nilai jualnya, yang kedua mereka benda-benda yang di situ akan menghambat atau mengakibatkan kerusakan di mesin kita. Yang jelas terus yang belakang itu ada tim RDF, mereka bertugas untuk membawa atau menuangkan hasil produksi kita ke dalam mesin press. Seperti itu. Mereka tahu tekanannya seperti apa, terus APD yang mau digunakan itu seperti apa, teman-teman sudah tahu. Monggo. Baik, untuk bentuk pengawasan di TPST Taman Martani, sebagaimana teman-teman lihat guys, ya, di sini yang bertugas sebagai korlap utama itu saya yang bagian administrasi saya harus tahu, di bagian produksi saya juga harus tahu. Jadinya kita mobile lakukan pengecekan, tentunya di administrasi untuk absen itu kita yang mengecek itu saya. Terus untuk kelengkapan personil ketika briefing itu juga saya. Terus untuk kelengkapan dari kesiapan mereka bekerja seperti persiapan mesin, terus kendala apa di lapangan itu juga saya yang ngecek. Untuk sanksi pematuhan SOP ataupun APD ya, tentunya kita setiap pagi kita ingatkan, selalu kita ingatkan terkait untuk APD, K3 itu selalu kita ingatkan. Tak jeli-jeli kita ingatkan, tapi tetap ada dari SDM-nya sendiri yang di situ memang abai. Kita pahamkan kalau resiko keabaian mereka itu akan berpengaruh dengan keselamatan mereka bekerja. Terus untuk sanksi yang diberikan, sementara ini kita hanya melakukan peneguran, kita panggil di kantor kita atau di pos, kita pahamkan betapa bahayanya mereka abai terhadap APD. Kalau sampai mereka melakukan tindakan kecerobohan mereka terhadap APD, kita akan memberikan SP, yaitu berlangsung ada SP1, SP2, lanjut ke SP3. Kalau ke SP3 itu dia tidak mengindahkan, otomatis secara langsung, secara otomatis mereka bisa dirisenkan atau tidak pekerjakan seperti itu. Rata-rata yang bekerja di sini ya 40 tahun ke atas. Sebenarnya gini, mengkerucut dari bukan peraturan ya. Tentunya Pak Lurah sendiri itu mempunyai warga
di Taman Martani khususnya yang mereka itu terdampak dari keberadaan TPST Taman Martani, walaupun dampak dari TPST Taman Martani itu tidak sampai tingkat yang berbahaya di situ, karena kan nyuwun sewu bau juga, bau itu kan yang mereka keluhkan. Walaupun di bau sendiri itu sudah ada dari pihak DLH itu melakukan observasi, melakukan pengecekan untuk tingkat kadar udara yang keluar dari TPST Taman Martani, dan beliaunya sendiri saat melakukan pengecekan tersebut sudah mendapatkan hasil bahwasanya untuk pencemaran udara yang dihasilkan dari TPST itu memang tidak berbahaya, itu tidak mengganggu. Terus lepas dari yang kejibah atau ketempatan di lokasinya itu kebetulan di Taman Martani ya, tentunya Pak Lurah sendiri menghendaki semua yang bekerja di TPST Taman Martani itu warga dari Taman Martani sendiri. Itu permintaan dari Pak Lurah, walaupun memang dari perjanjian itu memang 60% itu dari warga, 40% dari PT. Tapi aktualnya kita dari PT itu memberikan istilahnya kompensasi, ya udah dari Taman Martani saja, biar warga dari Taman Martani itu sendiri juga mendukung penuh dengan keberadaannya TPST Taman Martani. Walaupun di sini juga ada pekerja itu yang usianya di atas 60 tahun, yaitu di sini ada satu orang, yaitu Pak Wijiono. Itu dia usianya 68. Dia tapi dengan usia segitu, beliaunya sendiri itu untuk fisik yang dilakukan ketika saat bekerja itu tidak mempengaruhi. Malah kita mengapresiasi dengan keloyalitasan Pak Wijiono selaku pekerja di Taman Martani, di TPST Taman Martani itu sangat bagus. Kinerjanya sangat bagus, sangat diapresiasi. Pak Wiji ini sangat energik, datangnya tepat waktu. Setiap ada kendala ataupun hal-hal yang di situ akan mengganggu proses kelangsungan kita saat bekerja itu diinformasikan ke pengawas, seperti itu. Perjalanan hidup selama 68 tahun telah menempa Pak Wiji menjadi pribadi yang tulus, ikhlas, dan tangguh. Walau tubuhnya kian ringkih dan keriput mulai terlihat di wajahnya, Pak Wiji tak membiarkan semangatnya sirna. Lalu, hal apa yang terlintas ketika melihat sosok Pak Wiji, dan dari mana sebenarnya ketulusan itu berasal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijiono, alamat Sentono, RT 04 RW 02, Kelurahan Taman Martani, Kapanewon, Kalasan. Saya bekerja di TPST Taman Martani untuk data karyawan paling tua. Jadi saya kelahiran di Sleman tahun 1957. Jadi tahun 2025 ini saya sudah umur 68 tahun. Awalnya saya kerja di TPST Taman Martani. Dulunya itu saya sebelum di TPST Taman Martani, saya kerja di PT Matarindo. Jadi saya kerja di mebel. Setelah awal pandemi, saya resign karena itu sudah lockdown, sudah tidak ada kegiatan se-Indonesia yang mungkin. Jadi saya terus mengundurkan diri sampai akhir pandemi saya tidak ada pekerjaan. Kula rumiyin menika saderengipun wonten TPST Taman Martani. Ugi kula ing Sentono menika kala rumiyin tasih ketua RT Sentono. Lajeng pikantuk undangan saking pemerintah desa Kelurahan Taman Martani pilih undangan menika sosialisasi yen Kelurahan Taman Martani menika badhe
dipun onteni pengolahan sampah TPST menika. Lajeng sasampunipun sosialisasi warga sekitarnya menika ugi enggak masalah, jadi nyarujui. Lajeng kula ugi dipun undangi lan pikantuk napa kadosta studi banding wonten Bali. Nggih menika namung napa ngangsu kawruh utawi nggih ningali pengolahan sampah saking Bali. Jadi menika awal-awal kula napa kepingin kerja ten TPST Taman Martani. Nggih. Alasan kula sepisan nggih sakniki kan sudah napa faktor usia sudah termasuk lanjut usia nih, Mbak. Nggih, kula niku sampun umur 68 tahun sakjane ora produktif. Dadi nek kula pengen kerja liya tak kira sakniki napa PT-PT lan pundi kemawon kan kedah goleki sing isih produktif, sih enom, sih rusa lah gampangane ngoten niku. Kaping kalihipun bilih kula menika wonten TPST Taman Martani, pengen wonten kerja wonten menika cerak, Mbak. Jadi mboten perlu nyepeda ngadoh, kados mboten pundi-pundi cerak, paling 5 menit kula sampun dugi TPST Taman Martani. Niki awal-awalipun. Menawi saking pribadi kula warga Taman Martani sangat bersyukur adanya TPST Taman Martani, karena napa nggih di samping untuk memberi lapangan pekerjaan warga sekitar Taman Martani, bisa untuk meningkatkan ekonomi warga. Terus adanya TPST Taman Martani ternyata juga lingkungan bersih, Mbak. Sebelum wonten TPST Taman Martani, warga sekitar nika menawi ngguwaki sampah sembarangan, Mbak. Wonten sing ngguwaki ten pinggir-pinggir sungai, wonten sing buangi ten pojok-pojok kampung sing agak rada sepi. Setelah ada TPST Taman Martani, ternyata TPST Taman Martani bersih dari masalah sampah. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Taman Martani yang sudah bekerja keras adanya terciptanya TPST Taman Martani. Ya, sampah niku kan nek mboten dikelola dengan baik juga akan napa, Mbak, mencemari tanah, misalnya saged mencemari air, mencemari udara, juga napa nggih merusak ekosistem misalipun, lajeng berbahaya untuk kesehatan manusia dan hewan. Di balik hal kotor dan tak lagi bernilai, para pekerja bertahan menerjang rasa lelah. Wajah ceria, senyuman bangga, dan langkah penuh percaya diri membuat tiap insan menggeleng heran. Entah bagaimana mereka menghadapi keseharian ini di masa tuanya. Rutinitas kerja nggih, Mbak. Nggih, kados biasanipun mangkat saking ngomah jam 7 lebih dari 45 menit. Lajeng wonten mrika dugi mrika absen pinjer, absen aplikasi HP, Mbak. Jadi absenipun 2. Esuk pinjer, lajeng napa absen ngangge aplikasi HP. Lajeng jam 8 kurang 5 menit
ini pada biasanya briefing Mbak, briefing. Jadi wonten pengarahan saking pengawas TPST Taman Martani untuk sistem kerjanya, untuk rollingan, untuk rekam. Setelah untuk briefing jam 8 kerja sampai habis produksi. Habis produksi tidak tentu jamnya Mbak, kadang-kadang jam 11 sudah selesai, kadang jam 2 juga baru selesai. Nah setelah rampung produksi biasanya pun kan nonton kegiatan bersih-bersih lingkungan untuk potong-potong rumput dan sebagainya. Lah untuk kangge untuk apa nih, tanaman-tanaman hias misalnya bunga-bunga untuk taman itu memang itu diagendakan kalau setelah habis produksi. Kesulitan kerja Mbak ya, kalau sekarang nggak ada Mbak, tapi kalau memang awal-awalnya dulu memang sangat berat sekali karena pas di organik itu dulunya itu numpuk di situ Mbak, jadi numpuk seperti gunungan, pengap, panas, bawahnya itu lindi, maggot itu berjajaran di mana-mana. Pokoknya ngeri sekali Mbak awal-awalnya. Setelah pengawas-pengawas TPST termasuk Pak Abu, Pak Ari, Pak Tri, termasuk Mbak Evi, mungkin dengan DLH sendiri dari Gemilang, dari Bakti Bumi ada pemikiran-pemikiran gimana supaya sampah itu tidak bau. Akhirnya dibawa organiknya itu dibawa ke Tambak Boyo tiap hari itu ke Tambak Boyo, tapi saya kurang jelas untuk apa saya. Lalu untuk RDF RDF-nya juga numpuk dulu itu Mbak, numpuk seperti juga baunya juga nggak karu-karuan itu. Nah itu juga dibawa ke Cilacap kalau dulu saya tahu itu. Ya. Untuk bahan apa itu? Energi ya, pembakaran atau apa itu. Ya memang kalau pribadi saya tetap saya mengikuti anjuran dari atasan Mbak, dari prosedurnya TPST, jadi harus pakai OSP, pakai helm, pakai masker, pakai rompi, sarung tangan, pakai sepatu boot, tiap hari itu dipakai. Yang pertama saya ingin menyumbangkan tenaga saya di pemerintah desa Taman Martani khususnya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Karena tanpa saya sendiri termasuk rekan-rekan itu siapa lagi yang untuk menekan. Karena sampah sekarang itu kan juga bukan masalah hanya Taman Martani ya, sudah masalah dunia. Jadi harus kita yang termasuk saya inginnya menyumbang supaya Taman Martani bersih dari masalah sampah. Ya di samping itu juga ada nilai ekonomi Mbak. Saya juga ada pendapatan pemasukan yang dulunya saya tidak kerja, belum kerja, sekarang juga sudah bisa kerja di TPST Taman Martani, juga mendapatkan gaji yang standar atau UMR Sleman. Jadi saya juga berterima kasih bisa masuk di TPST Taman Martani. Sangat membantu ya Pak? Sangat membantu sekali. Ya. Segi kesehatan fisik memang risikonya bekerja di lingkungan persampahan, resikonya memang juga terpapar dengan zat-zat berbahaya, jelas. Juga penyakit menular, juga mungkin luka, juga bisa infeksi tinggi.
Tapi juga bagi saya juga tidak masalah Mbak, karena ya itu saya pengen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan itu supaya bersih dari masalah sampah wilayah Taman Martani. Jadi kadang-kadang onten, kadang-kadang kan bekerja di sampah menika, kadang-kadang kan direndahkan tiang misalipun wong kerjane mungkin sampah, mungkin bisa dikucilkan atau gimana karena bau atau nopo niku. Tapi panggih kula juga mboten masalah. Yang penting panggih kula masalah onten tiang ingkang ngremehke, onten tiang ingkang ngucilke upaminipun. Tapi sajanipun kula ya durung krungu Mas ana sing anu, tapi mungkin hanya perasaan saya aja. Mungkin ada orang yang bagi saya juga enggak itu terasa dialah. Yang penting saya kerja ikhlas supaya tidak ada masalah sampah Taman Martani. Senang Mbak, senang. Ya. Ya yang pertama dekat dari Mas. Yang keduanya juga di situ banyak teman-teman harmonis, guyup rukun, saling membantu. Mungkin kadang-kadang juga ada teman yang sakit juga ditengokin. Kalau kerjaan lain karena faktor usia ya tidak mungkin untuk nawari kerjaan. Karena faktor usia yang sekarang itu kan pekerja-pekerja di PT misalnya itu kan harus orang-orang yang produktif. Kalau di TPST alhamdulillah yang kemarin itu juga masih diterimanya, saya sudah tua kerja di TPST, saya ucapkan terima kasih. Memang ada ya Mas, kalau di mebel itu pertama nggak bau, juga nggak begitu kotor kayak di sampah. Tapi di mebel itu kadang-kadang semua anggota badan kerja, termasuk pikiran, tenaga, termasuk mata, karena nyambung-nyambung perstekan atau harus yang rapat, ukur-ukur kudu yang tepat. Itu kalau di mebel. Jadi semua kerja. Tapi kalau di TPST saya kira tidak perlu mengeluarkan pikiran yang terlalu berat. Cuma tenaga yang harus kuat, sehat. Itu aja perbedaannya Mas. Ya pertama kaget Mbak. Makanya yang sudah saya katakan dari awal itu berat sekali di TPST Taman Martani itu kan masih tumpukan menggunung dari organik, lindi-lindi seperti apa itu Mbak, kalau bahasa Jawanya dipeteren, itu kan juga pokoknya sudah itu awal-awalnya juga berat. Tapi saya ya seniat ingsun mau ingin kerja lah, daripada saya nganggur, daripada saya hanya di nonggo, ngomong-ngomong ke nonggo apa itu kan ya. Saya lebih suka untuk bekerja walaupun berat apapun, tapi kalau diniati dengan hati yang senang, ikhlas, ternyata juga berat menjadi ringan. Itulah harapan saya pribadi terhadap TPST Taman Martani itu ya menjadi TPST terbaik di Indonesia, sebagai TPST yang menjadi percontohan di TPST yang lain. Tentunya di sini sebagai komitmen kita sudah menerapkan ketika datang bersih, pulang bersih. Harapannya itu nanti dengan adanya penambahan fasilitas, pembangunan TPST yang baru, kemudian optimalisasi di tempat kerja, baik SDM-nya maupun sarananya maupun prasarananya, itu kan bisa tercapai sehingga bisa mengelola seluruh sampah yang ada di Kabupaten Sleman. Jadi kedepannya mudah-mudahan TPST Taman Martani semakin maju dan semakin berkembang untuk pengolahan sampah.
semua harapannya di Indonesia ataupun khususnya di Yogyakarta sendiri itu bisa menghabiskan sampah. Sampah yang ada di Jogja maupun di Indonesia itu kita bisa zero waste, bisa 0% dari sampah-sampah yang ada, seperti itu. Di tengah tantangan pengelolaan sampah yang terus meningkat, harapan demi harapan tumbuh dari mereka yang peduli dan bekerja langsung di lapangan. Lebih dari sekadar tempat pengolahan, TPST Taman Martani diimpikan menjadi yang terbaik di Indonesia, menjadi percontohan, menjadi inspirasi bagi TPST lainnya di berbagai penjuru negeri. Di sini, setiap pekerja bukan hanya menjalankan tugas, tetapi memberikan kontribusi nyata demi lingkungan yang bersih dan sehat. Mereka ingin TPST Taman Martani tidak hanya berjalan, tetapi berkembang optimal. Dengan penambahan fasilitas dan dukungan dari berbagai pihak, TPST ini diharapkan mampu mengelola sampah dengan lebih baik. Tempat yang tak hanya memproses sampah, tetapi juga menanamkan harapan bahwa Indonesia bisa bebas dari sampah. Dimulai dari satu titik kecil di Yogyakarta, menuju gerakan besar Zero Waste Indonesia.